Oke, perkenalkan, nama saya Samuel Pakpahan. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang pembibitan okulasi tanaman karet Claude GT. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Samuel Pakpahan, MPM 2193-148, Agroteknologi B, Fakultas Pertanian Universitas Metodis Indonesia. Dan di sini dosen pengampu saya, Bapak Insinyur Dosen Saud Hutagalung MP. Baik, pengertian tanaman karet. Pohon karet pertama kali hanya tumbuh di Brazil, Amerika Selatan. Namun setelah percobaan berkali-kali oleh Harry Wickham di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tanaman karet mulai dicoba dibudidayakan pada tahun 1876. Tanaman karet pertama di Indonesia ditanam di Kebun Raya Bogor, yaitu tanaman karet yang merupakan tanaman tahunan yang mampu memberikan manfaat dalam pelestarian lingkungan, terutama dalam hal penyerapan CO2 dan penghasil O2. Sumber kayu yang potensial yang dapat mensubstitusikan kebutuhan kayu hutan alam yang dari tahun ke tahun ketersediaannya semakin menurun. Dan di sini pembibitan tanaman karet. Penggunaan bibit bermutu tinggi merupakan keharusan bagi usaha perkebunan untuk memperoleh keunggulan kooperatif. Cara-cara pembibitan karet yaitu diantara lain persiapan lahan, persemaian, pemilihan benih atau penyemaian benih, pemilihan kecambah, penanaman kecambah dengan jarak tanam yang sudah ditentukan. Dan di sini budidaya pembibitan juga, bibitan batang bawah siap di okulasi. Okulasi. Nah, pengertian okulasi itu salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman kepada tanaman yang dapat bergabung atau kompatibel ya. Nah, bertujuan menggabungkan sifat-sifat yang baik dari setiap komponen sehingga diperoleh pertumbuhan dan produksi yang baik. Seperti prinsip okulasi itu adalah penggabungan batang bawah dengan batang atas. Yang berada adalah umur batang bawah dan batang atas yang digunakan sehingga perlu teknik sendiri untuk mencapai keberhasilan okulasi tersebut. Secara memperbanyak tanaman dengan okulasi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan stek dan cangkok. Kelebihannya adalah hasil okulasi mempunyai mutu lebih baik dari induknya. Bisa dikatakan karena okulasi dilakukan pada tanaman yang mempunyai perakaran yang baik dan tahan terhadap serangan hama atau penyakit, dipadukan dengan tanaman yang mempunyai keunggulan yang baik seperti produksi yang tinggi. Tapi juga kan memiliki perakaran yang baik. Tanaman yang memiliki perakaran yang baik digunakan sebagai batang bawah. Sedangkan tanaman yang mempunyai produksi yang tinggi diambil dari mata tunasnya untuk ditempel pada batang yang bawah yang dikenal dengan nama entres atau batang atas. Di sini saya mau memaparkan cara okulasi tanaman karet. Ada 4 macam, yaitu yang pertama itu jendela okulasi buka atas, dan yang pertama itu, yang kedua jendela okulasi buka bawah, jendela okulasi tertutup, dan jendela okulasi buka atas dan bawah. Keunggulan bibit. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan bibit okulasi. Keunggulan bibit okulasi antara lain
pertama itu hasil produksi lebih tinggi. Yang kedua, menurut sifat induknya. Yang ketiga, dapat menghasilkan bibit dalam satu klon. Dan juga dapat dikembangbiakkan dengan jumlah banyak. Dan di sini juga bibit okulasi umur untuk reproduksinya lebih cepat. Dan di sini saya akan menjelaskan kelemahan bibit okulasi. Kelemahan bibit okulasi antara lain. Yang pertama itu umur tanaman lebih pendek. Yang bisa kita ketahui itu seperti masa produksinya lebih pendek juga, tidak tahan terhadap penyakit atau hama, agar tunggang itu tidak produktif sepenuhnya. Karena seperti biaya operasional okulasi lebih tinggi juga. Yang itu cara okulasi seperti mengokulasi artinya itu menempelkan dan menumbuhkan tunas suatu tanaman pada tanaman lain seperti cangkok. Dan teknik okulasi tanaman merupakan perbanyakan tanaman yang dilakukan secara vegetatif. Dan di sini mengapa tanaman karet harus diperbanyak dengan cara okulasi? Di sini saya akan menuturkan yang pertama itu agar memiliki mutu yang lebih baik daripada induknya atau yang sebelumnya. Yang kedua, batang bawah atau dari biji plot GT memiliki perakaran yang kuat. Dan selanjutnya tahan terhadap hama penyakit produksi yang lebih cepat dan menghasilkan indeks yang lebih tinggi. Nah, di sini seperti kita ketahui ciri-ciri bijinya itu pun ada, seperti ciri biji Cloud Getis 1 yang bentuknya bulat, perutnya segitiga yang kita ketahui seperti telur gitu, baru ukurannya kecil. Ya, ini mirip seperti telur buyung-buyung, penuh kecolakan, baru ada putih-putihnya juga, baru warnanya agak coklat tua dan menyambung gitu. Teknik okulasi juga yang ada di mana dibagi seperti teknik okulasi dan umur batang, umur dan warna batang atas. Yang teknik okulasi dini 2-3 bulan. Itu umur batangnya 2-3 bulan. Dan umur dan warna batang atas 3-4 minggu, garis tengah 0,5 cm dan berwarna hijau muda. Teknik okulasi hijau umur batang bawah 4-6 bulan. Umur dan warna batang atas 3-4 bulan, garis tengah 1 cm dengan berwarna hijau. Teknik okulasi coklat, umur batang bawah 8-18 bulan. Umur dan warna batang atas 1-2 tahun. Garis tengah 4 cm dan berwarna coklat. Dan di sini saya akan menjelaskan alat dan perlengkapan. Yang pertama itu bahannya dulu. Yang bahan tanam karet itu meliputi seperti batang bawah, berasal dari biji yang telah tumbuh yang berumur antara 12-24 bulan, yang dimana mempunyai garis tengah batang 2-4 cm. Berasal dari Cloud GT. Kayu okulasi berasal dari Cloud GT. Umur pohon kayu okulasi berkisaran antara 18-20 bulan, yang mempunyai batang okulasi lurus atau juga yang tumbuh lurus ke atas bukan ke samping. Kulit kayu okulasinya berwarna coklat dan berdiameter 2-4 cm. Dan di sini saya akan menjelaskan bahannya.
alat yang diperlukan untuk mengokulasi tanaman karet. Yang pertama itu kita menyediakan pisau okulasi yang tajam seperti gergaji kayu okulasi. Yang kedua itu ember berisi air. Yang selanjutnya lilin cair atau ter. Yang keempat itu batu asah dan kain lap atau kain yang biasa untuk kita pakai sehari-hari. Yang kelima, tali rafia dengan ukuran lebar 2-3 cm dan kita membutuhkan tebal sekitar 0,4 cm seperti seperti tali wol. Dan di sini kita cara membuatnya praktiknya seperti waktunya. Okulasi sebaiknya kita lakukan itu pada pagi hari seperti jam 7 sampai jam 10 pagi. Kalau bisa juga di pas waktu musim hujan. Tapi dia bukan hujan lebat gitu. Jangan kita buat mengokulasi pada musim kemarau atau musim hujan karena okulasi tidak akan tumbuh. Ya, seperti kita mengokulasi suatu suhu netral itu lebih bagus. Dan sini kita akan membuat cara okulasinya dulu. Di sini ada langkah-langkahnya, ada pun langkah cara untuk okulasi. Yang pertama itu kita membersihkan batang bawah dari kotoran tanah dengan menggunakan kain lap tadi yang pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Yang kedua, membuat jendela okulasi pada batang bawah dengan cara membuat irisan yang sejajar atau searah dari bawah ke atas sepanjang 5 cm dan lebarnya 1,5 atau sampai 3 cm. Lalu kita buat irisan melintang pada bagian atas irisan yang tadi itu yang kita potong tadi. Yang ketiga, kita potong atau kita sayat kayu okulasi tersebut untuk mengambil satu mata okulasi dengan mengikutkan sedikit kayunya. Yang pertama, kita pisahkan dengan perlahan-lahan atau hati-hati kayu dari mata okulasi dan jangan sampai merusak atau kotor lah. Irisan kulit mata okulasi tersebut sedikit lebih kecil dari ukuran jendela okulasi. Yang selanjutnya, yang keempat itu buka jendela okulasi tersebut dan segera tempelkan matanya atau yang tadi kita potong tadi kita masukkan batangnya tadi baru ke dalam penempelan. Tidak boleh bergeser mata tunas atau tidak boleh bergeser dari posisinya yang kita buat tadi itu. Yang kelima, di situ kita balut jendela okulasi tersebut dengan tali rafia selebar 2-3 cm dan panjang 40 cm. Cara membalutnya seperti apa ya? Cara. Kan ada pensil ini, kita ibaratkan kita garis di sini, kita potong, baru kita balut dengan tali tadi. Setelah itu kita masukkan pembalut tadi, kita masukkan sampai 1 atau 2 cm di atas batas jendela pasti pembalut. Kembali dilitikkan atau kita lilitkan agar tidak masuk seperti kotoran, debu atau air. Yang keenam itu langkah keenam, setelah 2-3 minggu pembalut jendela okulasi mulai kita buka dan kulit tempelan sedikit tidak ditore dengan pisau atau kita kikis agar kita lihat proses selanjutnya.
Yang langkah selanjutnya itu jika okulasi berhasil, maka batang bawah dipotong dengan gergaji setinggi 40 cm di atas pengokulasian supaya mata okulasi dapat tumbuh. Yang ke-8 itu kurang lebih 10 hari atau 10 hari ke depan, mata okulasi telah mulai menonjol keluar dan bibit hasil okulasi tersebut sudah dapat dipelihara untuk pertumbuhan selanjutnya. Okulasi. Oh, di sini kita membuat okulasi karet dalam polybag. Pembuatan bibit dalam polybag dapat dilakukan dengan cara jamba langsung ditanam dalam polybag atau bibit polybag berasal dari stum atau okulasi mata tidur. Cara pengerjaannya, yang pertama, calon batang bawah langsung ditanam di dalam polybag. Gunakan polybag berwarna hitam, ketebalan 0,05 mm atau 25 kali 40 cm. Ini diharuskan polybagnya warna hitam. Baru polybag standar untuk bibit 2 payung daun atau 12,5 kali 40 cm atau polybag mini. Untuk bibit 1 payung daun. Langkah selanjutnya, lubangi polybag sebanyak 10 buah dengan besar lubang 5 mm, sedangkan pada dasar polybag dibuat satu lubang dengan diameter 1,5 cm. Isi polybag dengan tanah lapis atas yang dicampur pupuk TSP sebanyak 50 gram atau 5 sendok makan. Buat parit sedalam 10 cm dengan lebar 2 kali polybag atau 2 kali polybag itu sekitar 10 cm pertengahan, dan susun polybag tadi ke dalam parit yang sudah disiapkan. Langkah selanjutnya, pilihlah kecambah yang baik dan kemudian ditanam tepat di tengah polybag. Berarti kita buat tadi lubang tadi baru pas di pertengahan polybag tersebut. Kecambah yang baik untuk dipindahkan ke dalam polybag itu adalah pada taraf pancing atau jarum. Sedangkan benih yang selama 3 minggu dikecambah tidak berkecambah tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk ditanam selanjutnya ke dalam polybag tersebut. Yang kedua, bibit dalam polybag dari okulasi mata tidur. Bibit okulasi mata tidur yang baik memenuhi persyaratan sebagai berikut. Antara akar tunggang dan tidak bercabang diameter batang 2,5 sampai 4 cm. Perisai matanya bila terores sedikit akan berwarna hijau. Yang kedua itu bibit okulasi mata tidur selanjutnya dipindahkan ke dalam polybag yang sudah dipersiapkan. Siapkanlah polybag dengan ukuran stand atau mini. Ya, seperti 1/3 bagian polybag dus dengan tanah atas yang dicampur dengan TSP 15 gram atau 2,5 sendok makan. Lalu tanah dipadatkan. Tancapkanlah ujung okulasi mata tidur dengan tepat di tengah-tengah polybag. Selanjutnya polybag diisi lagi, campur tanah atas dengan pupuk tersebut sedemikian sedikit sampai pada batas layar akar. Kemudian tanah dipadatkan kembali. Bila okulasi diangkat dan tidak tercabut dari polybag ini, berarti penanaman bibit dalam polybag sudah benar atau tidak lari dari perhitungan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Shalom. Terima